Jumpa lagi dengan Mem Alfi dalam video pembelajaran. Mem berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Kali ini Mem akan membahas topik tentang bagaimana menggunakan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP dalam program Excel. Mengapa kalian harus belajar fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP? Karena dengan belajar fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP, kalian akan tahu bagaimana mengolah data secara cepat dan tepat. Bagaimana caranya? Kita ikuti video selanjutnya. Adik-adik, sekarang kalian perlu tahu dulu apa itu fungsi VLOOKUP dan apa itu fungsi HLOOKUP. Yang pertama, fungsi VLOOKUP adalah mencari atau mengambil data di tabel vertikal. Mencari atau mengambil data di tabel vertikal. Rumus umumnya adalah sama dengan VLOOKUP. Buka kurung, syarat, titik koma, blok tabel vertikal, F4, titik koma, nomor kolom, tutup kurung, enter. Itu kalau fungsi VLOOKUP. Yang kedua, fungsi HLOOKUP. Fungsi HLOOKUP adalah mencari atau mengambil data dari tabel horizontal. Mencari atau mengambil data dari tabel horizontal. Rumus umumnya adalah sama dengan HLOOKUP. Buka kurung, syarat, titik koma, blok tabel horizontal, F4, titik koma, nomor baris, tutup kurung, enter. Mari kita lihat contoh pada layar sesuai. Mem akan menjelaskan bagaimana menggunakan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP pada MS Excel. Seperti yang Mem jelaskan lalu bahwa salah satu cara untuk membuka program Excel adalah klik 2 kali pada shortcut Excel seperti yang kalian lihat di layar ini. Ketika muncul tampilan seperti ini, klik blank. Kemudian muncul lembar kerja Excel di mana kalian akan memasukkan data. Tapi untuk kali ini Mem telah membuat datanya, jadi Mem akan membukanya. Klik File, Open, Latihan Excel 1. Perhatikan data yang muncul di layar ini. Kalian akan mengisi laporan nilai siswa, di mana yang akan diisi adalah kriteria dan beasiswa berdasarkan nilai yang didapat oleh siswa. Perhatikan tabel vertikal di samping kanan. Kenapa ini disebut vertikal? Karena judulnya di atas, kemudian datanya diisi tersusun ke bawah berdasarkan kolom. Jadi itulah sebabnya disebut tabel vertikal. Nilai A kriterianya sangat baik, mendapat beasiswa 1 juta. Nilai B kriterianya baik, mendapat beasiswa 750.000. Nilai C kriterianya cukup, mendapat beasiswa 500.000. Nilai D kriterianya kurang, mendapat beasiswa 250. Jadi data ini akan kita pindahkan ke tempat ini berdasarkan rumus VLOOKUP. Mengapa kita pakai VLOOKUP? Karena V adalah vertikal dan kita akan mengambil data dari tabel vertikal. Perhatikan pengisian rumusnya. Klik tepat di bawah kriteria, kemudian sama dengan VLOOKUP. Buka kurung, klik nilai, titik koma. Kenapa pakai titik koma? Karena rumus yang muncul di bawah pemisahnya adalah titik koma. Kalau pemisahnya koma, maka kita isi dengan koma. Sekali lagi, kenapa titik koma? Karena rumus pemisah yang tampil di bawah ini adalah titik koma. Kalau koma, kita isi dengan koma. Langkah selanjutnya, blok tabel vertikal. Setelah diblok, tekan tombol F4 di keyboard. Sekali lagi, setelah diblok, tekan tombol F4 di keyboard. Fungsinya
agar sebentar data bisa di-copy secara otomat ke bawah. Sekali lagi, fungsinya agar data bisa di-copy secara otomat ke bawah. Langkah selanjutnya, titik koma. Sekarang kita hitung posisi kriteria berada pada kolom keberapa? 1, 2. 1, 2. Berarti kita isi di sini 2. Setelah titik koma ya. 2 tutup kurung, enter. Hasilnya sangat baik. Jadi Andi nilainya A, kriterianya sangat baik. Ya, Mem ulang sekali lagi ya. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, klik nilai, titik koma, blok tabel vertikal, F4, titik koma, 2, tutup kurung, enter. Setelah hasilnya muncul, klik pada sangat baik, letakkan posisi kursor di kanan bawah seperti ini, dia muncul tambah. Jadi sekali lagi, klik pada sangat baik, letakkan posisi kursor ditambah, dan kita akan mengcopy rumus ini dengan cara bisa ditarik, tetapi ada yang lebih gampang. Bisa juga dengan cara klik 2 kali pada bagian kanan bawah. Klik 2 kali. 1, 2. Ulang ya. Klik di kanan bawah, setelah bentuk tambah, klik 2 kali. 1, 2, 1, 2. Ya, hasilnya akan muncul secara otomat. Makanya tadi Mem bilang, tekan tombol F4 agar bisa di-copy seperti ini. Kita pindah dengan mengisi beasiswa. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, klik nilai, karena tetap berdasarkan nilai kan. Klik nilai, titik koma, blok tabel vertikal. Perhatikan posisi beasiswa berada pada kolom berapa? 1, 2, 3. Jadi sebelum mengetik kolom 3, kita tekan dulu F4. F4, titik koma, 3, tutup kurung, enter. Ulang ya. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, klik nilai, titik koma, blok tabel vertikal, F4, titik koma, 3, karena posisi beasiswa berada pada kolom ketiga. Tutup kurung, enter. Seperti yang tadi, letakkan posisi kursor di kanan bawah, kemudian klik 2 kali. Ya, hasilnya seperti ini. Mem ingatkan, sekali lagi dalam penggunaan rumus VLOOKUP, perhatikan setelah mengetik sama dengan VLOOKUP, buka kurung, maka perhatikan pemisah rumus di bawah ini, apakah titik koma atau koma. Jadi periksa rumus di bawah ini, apakah titik koma atau koma. Sekarang kita lihat data di lembar kerja yang kedua ini. Perhatikan tabel horizontal. Kenapa disebut tabel horizontal? Karena judulnya sebelah kiri, dan data disusun ke kanan. Jadi untuk mengisi kriteria, rumus yang kita gunakan adalah HLOOKUP. H berarti horizontal, dan kita akan mengambil data di tabel horizontal. Rumusnya sebagai berikut. Sama dengan HLOOKUP, buka kurung, klik nilai, titik koma. Sekali lagi, kenapa gunakan titik koma? Karena rumus pemisah di bawah ini adalah titik koma. Kalau koma, kita gunakan koma.
Langkah selanjutnya, blok tabel horizontal. Blok tabel horizontal. Seperti tadi, tekan F4 juga. Tekan F4 di keyboard. Kemudian titik koma. Dan kita lihat kriteria berada pada baris keberapa? 1, 2. Kriteria berada pada baris kedua. 1, 2. Maka titik koma 2, tutup kurung, enter. Seperti tadi, letakkan kursor di bawah, tinggal klik 2 kali, maka hasilnya akan muncul secara otomatis. Berikut beasiswa. Sama dengan lookup, buka kurung, klik nilai, titik koma, blok tabel horizontal, F4, titik koma, perhatikan beasiswa berada pada baris ketiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maka kita isi dengan 3. Tutup kurung, enter. Seperti tadi lagi, klik 2 kali di posisi kanan dan hasilnya seperti ini. Saya ulang sekali lagi. Kita mulai dengan kriteria. Sama dengan lookup, buka kurung, klik nilai, titik koma, blok tabel horizontal, F4, titik koma 2, tutup kurung, enter. Klik pada sangat baik kanan bawah, klik 2 kali. Kemudian beasiswa sama dengan lookup, buka kurung, klik nilai, titik koma, blok tabel horizontal, F4, titik koma 3, tutup kurung, enter. Di copy lagi, letakkan kursor di kanan bawah, klik 2 kali. Oke, bagaimana? Bisa dimengerti? Adik-adik, dari contoh yang diberikan tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP harus memperhatikan yang pertama, bentuk tabel yang akan digunakan, apakah tabel vertikal atau tabel horizontal. Yang kedua, rumus pemisahnya, apakah titik koma atau koma. Dan yang ketiga, posisi data yang akan kita ambil, perhatikan apakah berada pada kolom berapa atau baris berapa. Demikianlah materi hari ini. Dan satu pesan mem, mari kita sama-sama dukung usaha pemerintah untuk memberantas COVID-19. Tetap di rumah agar kita tetap sehat dan kita bisa memutuskan rantai COVID-19. Terima kasih.